pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Nah, dalam CAP-nya itu ada sidang CAP ya, kemudian ada bagaimana upaya banding ya, kemudian ada upaya peninjauan kembali. Nah, jadi sempat waktu kita lihat pada sidang Sambo ada bicara tentang bagaimana bicara tentang sidang kode etik kehormatan, dan bicara sidang bandingnya bicara tentang gimana bicara tentang dia mengajukan banding ya, sidang bandingnya pada saat itu. Nah, sifatnya juga ada istilah yang namanya kemudian sanksinya ada yang disebut namanya pemberhentian ya kan, pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap pejabat polisi karena sebab-sebab tertentu. Jadi PTDH. Nah, dampak dari PTDH ini bagi seorang polisi kalau dianggap sebagai pemberhentian tidak dengan hormat, artinya secara kepangkatannya pun ya diputus atau terhapus. Jadi kalau kita anggap sekarang Verdi Sambo itu bukan lagi Jenderal Bintang 2, sudah tidak dianggap lagi Bintang Jenderal 2, hanya Verdi Sambo saja sekarang itu, ya kan? Karena praktis dia juga tidak lagi sebagai jenderal, berbeda dengan Jenderal Napoleon Bonaparte yang kasus gratifikasi res notice ya kan, pencabutan res notice Hendra Raharja waktu itu kan, sebagai kepala Interpol yang berkedudukan di Indonesia. Kalau sekarang istilah kepala divisi hubungan internasional ya, kalau dulu disebut namanya Interpolnya Indonesia lah ya, polisi internasional ya. Kalau sekarang istilahnya namanya pangkatnya posisi yang disebut namanya kepala divisi hubungan internasional kepolisian ya. Kalau tidak salah sekarang Krishnamukti ya, Irjen Krishnamukti kalau tidak salah sekarang itu. Iya, dia itu Komjen ya. Nah, sekarang Komjen kalau tidak salah. Nah, kemudian ada istilah lagi sanksi di bawah PTDH namanya mutasi bersifat demosi, adalah pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah. Artinya diturunkan jabatannya, tapi pangkatnya belum tentu. Jadi bisa saja pangkat tidak turun, tapi ada penundaan kenaikan pangkat secara berkala dan penundaan kenaikan tunjangan. Nah, ini yang namanya mutasi atau bersifat demosi, ada pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain. Nah, tempat khususnya ini adalah suatu ruang isolasi, ya kan? Ruang khusus yang istilahnya sifatnya ruang hukuman, ya kan? Ruang isolasi. Jadi waktu itu saya pas dasar ngajar di daerah di Brimob ya, kemudian di Pomal, kemudian saya juga ajar juga di Pampres ya. Itu ada penjara khusus lah gitu loh, khusus untuk para anggota-anggota yang dianggap melanggar kode etik berat gitu loh.
Artinya secara itu dia mungkin desersi, kalau namanya desersi itu meninggalkan tugas untuk beberapa lama. Ya kan, sampai beberapa tahun malah ada ya desersi. Jadi perlu juga dipecat dengan tidak hormat, ya kan. Desersi namanya, ya kan. Kalau bahasa hukumnya adalah deserse, ya kan. Bukan reserse, beda. Deserse itu istilahnya meninggalkan tempat tugas, ya. Nah, kemudian keterangan juga ada rehabilitasi personil, ada pengembalian hak terduga pelanggar atau pelanggar KKK dan semula setelah mendapatkan putusan bebas atau selesai menjalani hukuman masa demosinya. Nah, ini kalau demosi itu biasanya dipindahkan ke Yanma. Yanma itu apa? Atau non job gitu loh. Yanma itu adalah pelayanan markas, ya. Katanya dari pelayanan markas. Kalau kepegawaian mungkin Anda pernah mengenal non job, ya kan. Kalau hakim non palu. Kalau advokat skorsing, ya. Kalau kejaksaan juga non job gitu kan. Diadminkan gitu. Kalau istilahnya, kalau kepegawaian mungkin disebut ahli staf, ya kan, bukan staf ahli tapi ahli staf, ya. Oke. Nah, dalam bicara tentang CAP, ya kan, ada bicara tentang etika kenegaraan.